Tentang masalah istighasah. Ini ada hal yang menarik di sini. Kalau kita pecinta istighasah, sudah jelas kita bukan Wahabi. Sudah jelas kita bukan Salafi, kita bukan Syiah, tapi kita adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan demikian, ibadallah? Karena tidaklah istighasah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW saat ini termasuk kita, kecuali itu adalah warisan daripada pendidikan Rasulullah. Kalau Anda bertanya kepada saya, siapa yang pertama istighatsah, saya akan menjawab dia adalah Nabi Muhammad SAW. Anda tahu 300 kurang lebih 240 kilo dari Madinah berangkat ke Badar. Beliau berjalan kaki, ibadallah. Di Badar musuh begitu banyak. Bagaimana saat Sayyiduna Abu Bakar Siddiq datang ke Arish, beliau berbicara, ya Rasulullah, sesungguhnya musuh sudah dekat ya Rasulullah. Ini kita mau bagaimana sekarang ya Rasulullah? Nabi SAW hanya menjawab an-nusrah, an-nusrah. Kemudian Nabi salat. Kemudian Nabi SAW salat sampai keningnya beliau berlumuran lumpur, ibadallah, karena waktu itu hujan. Nabi sampai mengangkatkan tangan, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati munzalin. Saat kalian istighasah kepadaku Tuhan kalian, maka seketika itu aku ijabah istighasah kalian. Kalau santri kita ingat waktu di pondok, kalau sudah haraf atofnya pakai fa, itu sudah tartibul ittisal. Ibnu Malik sampaikan dalam Alfiyah, wal fa'u lit tartibi bil ittisali wa thumma lit tartibi bin infisali. Jadi saat sudah menggunakan fa, maka istighatsah dengan ijabah tidak ada jarak lagi, ibadallah. Tidak ada jarak sudah. Saat kita mengangkatkan tangan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ijabah sudah Allah siapkan bagi semua orang yang hadir sesuai dengan keyakinan mereka. Gak bisa Anda datang kemari, bisa jadi balik Anda dosa aja gak diampuni sama Allah, bisa jadi. Anda datang kemari, bisa jadi bukan nambah pahala, dosa yang Anda nambah banyak, bisa jadi. Loh kok bisa demikian Ustaz? Kan orang hadir ke majelis itu dia akan dapat pahala. Iya, kalau sudut pandang hatinya benar, kalau dia punya yakin sama Allah benar. Coba Anda tengok orang yang ngumpul sama Nabi, jabatan sama Nabi, nggak semua masuk surga, ibadallah. Ada yang di neraka, ada yang di neraka, sampai ada yang di neraka bukan cuma neraka atasnya, tapi darkil asfali minan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Quran, innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di neraka. Emang orang munafik hidupnya sama Fir'aun? Tidak, dia sama Nabi, duduk di majlis Nabi, musafahah sama Nabi, melihat Nabi, memandang Nabi, mencium tangan Nabi, duduk di masjid Nabi, tapi dia di neraka, ibadallah. Kenapa demikian? Karena cara pandang dia terhadap Nabi Muhammad pandangannya lain. Kama bada'akum ta'udun. Bisa jadi di antara Anda yang datang kemari pulang sama aja seperti tidak hadir. Al-madad min al-maula ala qadr al-i'tiqad. Apa yang Allah akan hadiahkan kepada kita, mengukur keyakinan kita kehadirat Allah dengan majelis ini. Tapi mohon maaf, ada satu hal yang selalu dipertanyakan oleh umat. Umat selalu bertanya, Ustaz, kami kelompok yang yakin dengan istighatsah, kami jamaah yang yakin dengan tawassul, karena itu syariat Nabi Muhammad. Sekalipun kelompok Wahabi, Salafi, mereka membedahkan, mereka memurtadkan, terserah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah, mereka akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang selalu dipertanyakan, Ustaz, saya istighosah tiap malam Jumat, tiap malam Selasa, tiap malam ini saya hadir mingguan, tapi nggak ada doa saya yang diijabah. Saya minta pengen hadir dapat mobil, nggak dapat mobil, sampai sekarang malah motor satu hilang lagi. Allahu Akbar. Sampai-sampai akhirnya gara-gara itu orang Islam ada yang berani nyalahin kiai.
kiai yang itu kurang ajar loh. Astagfirullah, kok itu bilang kurang ajar? Atuh bayangin anak bilang pengen kaya, usaha anak pengen sukses, dikasih doa anak wiridin, bangkrut semua usaha anak. Istri minta cerai lagi. Ini kiai ini, Allahu Akbar tuh. Lihatin ibadah Allah. Makanya Anda pasti malam ini juga bertanya, Ustaz, tadi saya pulang istighosah saya diijabah nggak sama Allah? Kalau merujuk kepada ayat fastajaba lakum, pasti diijabah. Tapi ada peribahasa la tatawadda wa antum tabulun. Jangan sekali-kali engkau berwudu tapi kelaminmu kencing. Gak bisa wudu nawaitu rob al hadasi di bawahnya keluar air kencing, gak bisa. Jadi saat orang istighosah kepada Allah, kenapa istighosah menjadi sulukul aulia? Kenapa orang-orang wali-walinya Allah seperti Al-Qutb Rabbani, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau luar biasa. Kenapa? Karena beliau setiap mengangkatkan tangan, beliau selalu diijabah oleh Allah. Syekh Abdul Razak, putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau selalu bercerita, aku kadang-kadang bingung dan aneh. Ayahandaku kalau bangun mau ceramah, belum berbicara apapun, semua yang hadir sudah menangis. Tapi saat aku berdiri, saat aku berbicara, maka jamaah itu akan menangis di akhir ceramah aku, kata putra Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai beliau bertanya kepada ayahanda, wahai ayahanda, kenapa engkau bisa sedemikian namun aku tidak? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saat aku berdiri di mihrab dan sebelum aku mengucapkan salam, aku melihat hati-hati mereka terlebih dahulu, dan aku mengangkatkan tanganku dan hatiku kepada Allah. Aku meminta agar hati mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasudnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dengkinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jeritan hatiku lebih cepat datangnya kepada hati mereka. Dan saat hati bergetar, mata tidak akan pernah bisa ditolak lagi, air matanya akan menetes. Ibadah Allah. Makanya kalau orang sulit nangis, hatinya pada kotoran. Ibadah Allah. Kita mengenang orang tua kita yang wafat nggak bisa nangis. Ada orang ibu bapaknya mati, dia sambil rokok cengenges-cengenges, apakah itu anak? Ya khair walad. Itu bukan sebaik-baiknya anak. Ibadah Allah. Makanya pertanyaan tadi selalu saya jawab di majlis mana-mana. Jadi jangan pernah kita istighatsah tapi dosa terus kita jalankan. Ibadah Allah. Ibu-ibu yang hadir di sana, istighosahnya kenceng, mulutnya gibahnya kenceng. Allahu Akbar. Seperti orang wudu dia kencing. Anda istighosah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Anda tidak bisa berbuat adil terhadap keturunan Anda. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, maksiat kan sulit ditinggal, apakah istighosah juga saya tinggal? Karena kalau saya istighosah terus maksiat, Ustaz bilang nggak diijabah. Tidak, bukan seperti itu yang dimaksud. Ibadah Allah. Dalam kondisi kita banyak salah, tetap merengeklah kepada Allah. Namun yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini adalah selalulah mengaku kepada Allah tentang kesalahan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab di hadapan Allah. Saya kasih contoh, ibu-ibu mohon maaf. Bu, mohon maaf. Saya kasih contoh. Ada salah satu sholawat yang populer namanya sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini disebut nariyah karena berkaitan dengan perjalanan Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Karena pada dasarnya sholawat ini namanya tafrijiyah saat terkenal di Maroko. Dan salawat ini disebut namanya taziyah, kembali kepada pengarangnya Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Tapi saya tidak mau cerita tentang siapa pengarangnya, bagaimana perjalanannya, kenapa disebut nariyah dan lain-lain. Ada fitnah apa saat itu di Baghdad sampai disebut nariyah, bagaimana wirid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang salawat nariyah dan lain-lain. Saya nggak mau bahas karena waktunya singkat. Tapi yang ingin saya sampaikan, ibadah Allah, berapa banyak umat Islam yang baca salawat nariyah, yang dia kejar, yang dia fokus hanya ingin ekonominya dimudahkan sama Allah,
ingin ekonominya dilancarkan sama Allah, berbondong-bondong datang ke majelis, berbondong-bondong di rumahnya, pakai tasbihnya, ingin agar rezekinya digampangkan sama Allah. Kalau saya katakan itu tidak jelek, saya katakan itu tidak buruk, tapi kenapa ada hal yang lebih penting Anda tidak mengejarnya? Apa itu hal yang lebih penting? Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, beliau menyatakan, minal mujarrab li ru'yatin nabiy sallallahu alaihi wasallam dawamus salatin nariyah dubur kulli salatin 11 marratin. Orang kalau mau ketemu Nabi cepat-cepat, mau melihat Nabi cepat-cepat, pengen bermimpi melihat Nabi, dawamkan salawat nariyah, baca 11 kali setiap salat 5 waktu. Saat itu Anda akan diberikan rezeki oleh Allah, Anda bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana yang orang baca wirid untuk Allah? Mana orang yang istighotsah untuk Allah? Ada seorang laki-laki, dia mengangkatkan tangan, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah mudahkan rezekiku, sampai dia sebutkan dia pengen dapat onta. Kalau sekarang pengen dapat mobil. Ketemu Rasulullah SAW, Nabi mendengar, kata Nabi, ya fulan, alaka hajatun min Allah ghairu hadhihi? Apakah kamu tidak ada kebutuhan lagi selain yang kau sebutkan tadi? Kata laki-laki ini, kebutuhan apa ya Rasulullah? Emang tidak ada yang lebih penting dari itu? Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillaha jannatal firdaus. Mintalah kepada Allah surga firdaus. Mintalah kepada Allah mati husnul khatimah. Mintalah kepada Allah kebaikan akhirat. Makanya saya di pesantren kurang lebih 7 tahun mengelola pondok seada-ada. Pondok salafi yang penuh dengan tantangan. Orang boarding school balap-balapan dengan ijazah, kita balap-balapan dengan awamil, kita balap-balapan dengan tasrif. Kita tekan anak-anak biar hafal albiyah, biar hafal imriti, biar hafal jauharul maknun, biar hafal surah munawwarah, biar hafal lafzam mughdil labib, biar hafal zawaid alfiyah Imam Ibn Sanqiti, biar hafal ini dan itu. Kita terus berjalan. Tantangannya berat ibadallah. Selama mengelola pesantren, belum ada tamu datang ke rumah saya fokus bilang, Ustadz tolong doain. Doain apa? Biar saya mati husnul khotimah. Belum ada. Belum. Paling minta doa biar sawahnya cepat laku, istrinya cepat lahir, hamil. Paling ada yang mampu-mampu dikit pengen nikah lagi. Ustadz doain biar nikah lagi. Kalau saya, Haji siapa tadi? Haji Ahmad, mohon maaf. Kalau saya ada orang datang, Ustaz saya mau nikah lagi, saya nggak pernah doa, beneran demi Allah ibu nggak pernah doa. Saya sodorin foto, mau pilih yang mana biar cepet kelar. Kalau doa lambat, kasih foto dia bisa milih. Ada yang mau nambah nikah? Jangan dah, masuk neraka nanti. Jadi para jamaah, saya mohon maaf mau mengakhiri pembicaraan ini dengan kalimat yang singkat. Apa? Kedepankanlah langkah Anda itu untuk akhirat Anda. Karena saat itu Anda kedepankan, dunia akan mengikuti Anda. Tapi kalau Anda mengedepankan dunia yang Anda kejar, akhirat tidak akan dapat, dunia pun belum tentu. Anda jadi guru harus sayang sama murid. Anda jadi murid harus hormat dan cinta sama guru. Anda jadi orang tua, berbuat adillah sama anak keturunan. Anda wahai anak, baktilah kepada orang tua. Saat itu semua Anda lakukan dan niatnya karena Allah untuk akhirat, akan ketemu kebahagiaan yang hakiki. Maka oleh sebab itu ibadallah, saya mendengar tadi sedikit cerita sebelum saya kemari, di sini dawam salawat nariyah, di sini dawam yang lain-lain, itu istiqomahkan sebagaimana kiai kita sampaikan tadi. Tsumma istaqamu, istiqomahkan sudah. Kalau orang Sunda bilang apa namanya? Ats-tsabit nabit. Perkara yang tetap dia bakalan jadi. Apa merah-merah apa? Apa sih? Begitulah, saya lupa. Ya. Jadi intinya para jamaah istiqomahkan sudah. Di kita punya kiai-kiai, punya penggerak-penggerak istiqomah sudah.
Di kita punya ajengan banyak, Cisarua, Cipayung, sini punya ajengan banyak. Kunjungi mereka, hadiri dan datangi majelis mereka. Karena Anda sekalipun ngejar dunia, tetap yang masuk ke perut Anda 1 suap nasi, 2 suap nasi, tidak akan pernah lebih. Selebihnya betul-betul menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah manusia yang Allah titipkan harta, benda, jabatan dan lain-lain, mereka pakai untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi celakalah mereka yang dititipkan oleh Allah segala hal tersebut, namun mereka gunakan untuk syahwat dan hawa nafsunya, untuk menyakiti tetangga-tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu ibadallah, saya di Cipayung beberapa waktu ke belakang mensejarahkan sholawat nariyah, dan saya sangat bangga mendengarnya. Maka di sini saya berharap kepada Allah agar jamaah semua bisa istiqamah, baik di majlisnya ataupun di rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan dawamkan sholawat yang lain, baca Al-Quran, baca ini, jangan terlalu berlebihan. Ada yang berlebihan sampai mengatakan baca sholawat Fatih lebih baik daripada khatam Al-Quran 3 kali. Ini ghulu, ini berlebihan, ini tidak boleh. Maka oleh sebab itu, dawamkan sholawat, dawamkan kebaikan, mulailah kurangi keburukan-keburukan, dan teruslah memegang kuat syariat Allah. Istighosah, tawasul jangan ditinggalkan, dekat dengan ulama-ulama as-salihin, gerak-gerakan Islam dukung dengan baik. Insya Allah negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir saya mohon kepada Allah, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keberkahan dan kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad, dengan keberkahan dan kemuliaan para orang-orang saleh, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, keberkahan kita berkumpul dengan rahmat yang Allah turunkan. Saya memohon kepada Allah, semoga kita wafat husnul khatimah, semoga kita jadi ahli surganya Allah, semoga kita jadi orang-orang yang baris di bawah barisan baginda Rasulullah, digiring bersama Nabi Muhammad ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, digiring kita ke dalam haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan keturunannya para habaib, Habib Yusuf, Habib Abdurrahman yang tadi sudah pulang, yang mungkin masih di jalan, kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga para ajengan yang hadir, para kiai, khususnya beliau yang tadi saya saksikan hebatnya luar biasa, ceramahnya indah. Saya teringat beberapa kenangan-kenangan indah seperti beliau dari guru-guru saya yang sudah wafat, dan tadi berasa lezat saya memandang beliau, seakan-akan beliau adalah guru-guru yang mendidik saya, dan beliau pun termasuk guru saya karena telah mendidik saya tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.